لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Biografi ringkas Hudzaifah bin Al-Yaman dan kebenaran kisah pemindahan makamnya dari pinggiran sungai Tigris. Pertanyaan: jika Anda berkenan, kami menginginkan sedikit biografi seorang sahabat mulia, Hudzaifah bin Al-Yaman. Semoga Allah meridhoinya. Aku menginginkan semua dalil yang menyebut tentangnya, karena saya berpikir ingin menamai anak saya dengan nama tersebut. Jawaban: Alhamdulillah, dia adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Hudzaifah bin Hisl, atau ada yang mengatakan Husail bin Jabir bin Amr bin Rabi'ah bin Jarwah bin Al-Harith bin Mazin bin Qati'ah bin Abbas Al-Abbasi Al-Qati'i. Dia adalah orang yang memberikan sumpah setianya kepada Bani Abdul Ashhal dari kaum Ansar. Ibunya adalah seorang wanita Ansar dari suku Aus dari Bani Abdul Ashhal yang bernama Ar-Rabab binti Ka'ab bin Abdul Ashhal. Selesai kutipan dari Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Ayahnya, yakni Hisl, punya hutang darah sehingga melarikan diri ke Madinah lalu melakukan sumpah setia kepada Bani Abdul Ashhal. Maka mereka menamainya Al-Yaman karena bersumpah setia dengan orang-orang berdarah Yaman. Ia menikahi ibu Hudzaifah, lalu lahirlah Hudzaifah di Madinah. Hudzaifah dan ayahnya masuk Islam. Mereka ingin ikut serta dalam perang Badar, tapi orang-orang musyrik menghalangi mereka. Mereka berdua ikut serta dalam perang Uhud, sehingga Al-Yaman syahid dalam perang tersebut. Hudzaifah banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari Umar, Jabir, Jundub, Abdullah bin Yazid, Abu Tufail, dan para sahabat lainnya yang meriwayatkan hadis darinya, termasuk juga beberapa tabi'in seperti anaknya Bilal, Rabi' bin Kharrash, Zaid bin Wahab, Zur bin Hubaish, Abu Wa'il, dan lain-lain. Al-Ijli berkata, Umar memberinya mandat untuk memerintah wilayah Al-Madain. Dia tetap di sana sampai wafat setelah peristiwa pembunuhan Utsman dan 40 hari setelah pembaiatan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa itu terjadi tahun 36 Hijriah. Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah dan At-Tahdzib. Dia pergi menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu diberi pilihan antara pergi berhijrah atau tidak pergi untuk membela Rasulullah. Maka dia memilih tinggal membela Rasulullah. Dia adalah pemegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang nama orang-orang munafik yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Hudzaifah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan nama-nama mereka kepadanya, sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, "Apakah di antara para bawahanku ada yang termasuk orang munafik?" Dia berkata, "Ya, ada satu." Umar berkata, "Siapa dia?" Dia berkata, "Tak akan aku sebutkan." Hudzaifah berkata, lalu dia memecat orang itu, seolah-olah dia tahu yang dimaksud. Apabila ada salah seorang kaum muslimin yang wafat, Umar bin Khattab segera bertanya tentang Hudzaifah. Apabila Hudzaifah ikut menyolatkan jenazahnya, maka ia juga akan ikut menyolatkannya. Namun, apabila Hudzaifah tidak ikut menyolatkannya, maka Umar juga tidak akan ikut menyolatkannya.
Hudzaifah ikut serta dalam perang di Nahawand. Ketika An-Nu'man bin Muqrin, pemimpin pasukan dalam perang tersebut terbunuh, Hudzaifah mengambil panjinya. Dialah yang menaklukkan wilayah Hamadan, Ar-Rai, dan Ad-Dinur di bawah komandonya. Dia ikut serta dalam penaklukan negeri-negeri semenanjung Arab, lalu tinggal di Nisibis dan menikah di sana. Asadul Ghabah. Al-Hafidh Adz-Dzahabi, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa Al-Yaman dan putranya Hudzaifah ikut serta dalam perang Uhud, dan Al-Yaman syahid dalam perang tersebut. Beberapa sahabat telah keliru membunuhnya karena mereka tidak mengenalnya. Karena semua tentara menutup diri dengan perlengkapan perang dan menutupi wajah-wajah mereka tanpa ada tanda khusus pada diri mereka, sehingga mungkin saja seorang teman tanpa menyadari membunuh temannya sendiri. Ketika mereka menyerang Al-Yaman hari itu, Hudzaifah seketika berteriak, "Ayahku, ayahku, wahai kaum!" Namun kesalahan terlanjur terjadi. Lantas Hudzaifah menyedekahkan diat ayahnya kepada kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rahasia kepada Hudzaifah tentang daftar nama-nama orang munafik, dan dia menghafal dari beliau fitnah-fitnah yang terjadi di tengah umat. Umar pernah bertanya mendesaknya, "Apakah aku termasuk orang munafik?" Dia berkata, "Tidak, dan aku tidak akan memberitahu lagi seorang pun setelah Anda." Hudzaifah adalah orang yang dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memata-matai kondisi musuh di malam perang Ahzab. Di bawah komandonya juga, wilayah Ad-Dinur ditaklukkan melalui peperangan. Kisah hidupnya, semoga Allah meridhoinya, tentu panjang untuk dikisahkan. Syiaru A'lamin Nubala. Imam Muslim meriwayatkan bahwa dia, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, "Tidak ada yang menghalangiku untuk ikut dalam perang Badar, kecuali karena ketika itu aku keluar bersama ayahku Husail. Tetapi kami dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka bertanya, 'Apakah kalian ingin menemui Muhammad?' Kami jawab, 'Kami tidak ingin menemuinya. Kami ingin pergi ke Madinah.' Kemudian mereka mengambil perjanjian dan sumpah atas nama Allah bahwa kami benar akan ke Madinah dan bukan untuk berperang bersama beliau. Setelah itu, kami mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan kejadian tersebut kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Pergilah,' yakni tidak ikut perang. Kita tetap penuhi perjanjian dengan mereka dan memohon pertolongan kepada Allah untuk melawan mereka." Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, yang mengatakan bahwa ketika kaum musyrikin dapat dikalahkan dalam perang Uhud, iblis berteriak, "Wahai hamba-hamba Allah, di belakang kalian!" Lantas pasukan barisan depan mereka berbalik ke arah belakang, sehingga mereka bertubrukan dengan pasukan barisan belakang. Mereka menyangka bahwa barisan itu adalah barisan musuh. Hudzaifah mengamati para pasukan, dan ternyata ia mendapati ada ayahnya, Al-Yaman. Seketika ia berteriak, "Wahai hamba-hamba Allah, ayahku, ayahku!" Demi Allah, mereka tidak terkendali sehingga dia terbunuh. Akhirnya Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian." Ibnu Ishaq berkata, Asim bin Omar bin Qatadah menceritakan kepadaku dari Mahmud bin Labid, yang berkata bahwa Husail bin Jabir tertikam pedang-pedang pasukan muslimin hingga tewas karena mereka tidak mengenalinya. Hudzaifah berkata, "Ayahku." Mereka berkata, "Demi Allah, seandainya kami mengenalinya, tentu tidak membunuhnya." Mereka benar tidak mengenalinya. Hudzaifah berkata, "Semoga Allah mengampuni kalian. Sungguh, Dia adalah yang maha penyayang di antara para penyayang." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkehendak membayar diatnya, lalu Hudzaifah menyedekahkan uang diat tersebut kepada kaum muslimin, sehingga hal itu menambah kemuliaannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sirah Ibnu Hisham. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Hudzaifah berkata, "Aku mendapati masa di mana kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam perang Ahzab. Saat itu kami diserang oleh angin yang sangat kencang dan udara yang amat dingin. Maka Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah seseorang yang sanggup mencari-cari berita tentang keadaan musuh? Niscaya Allah akan menempatkannya bersamaku kelak di hari kiamat. Kami semua terdiam semuanya. Tidak ada satupun dari kami yang menjawab. Yang demikian itu diulang 3 kali, hingga pada kali ketiganya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Hudzaifah, berdirilah dan carilah kabar mengenai musuh. Tidak bisa tidak aku harus berdiri, karena beliau sudah memanggil namaku. Beliau bersabda, pergi dan bawakan kepadaku kabar tentang keadaan musuh, tapi jangan buat mereka takut dengan keberadaanku. Tatkala aku telah berpaling dari sisi beliau, seakan-akan aku berjalan dengan sangat nyaman, yakni tidak merasakan kencangnya angin dan cuaca dingin. Dalam hadis ini, ada fadilah yang jelas yang dimiliki oleh Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memilihnya untuk menjalankan misi yang sulit ini dan dalam keadaan yang mencekam dan kedinginan yang ekstrim ini. Dalam hadis ini juga ada karamah Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, yang jelas, di mana dia tidak merasakan sedikit pun dingin dan angin kencang yang dirasakan orang-orang. Allah menjaganya dari semua itu dengan keberkahan perbuatannya yang memenuhi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keberangkatannya sebagaimana arahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya. Rasa nyaman dan perlindungan dari hawa dingin tersebut terus membersamainya sampai dia kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia kembali dan sudah pulang, dia merasakan lagi hawa dingin yang dirasakan orang-orang. Ini termasuk salah satu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan merujuk ke Syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim. Dia, semoga Allah meridhoinya, adalah orang yang sangat berhati-hati dalam beragama, menjaga dirinya, dan bertanya tentang keburukan agar bisa terhindar darinya. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, berkata, orang-orang biasa bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan, sementara aku bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan, karena takut keburukan itu akan menimpaku. Oleh karena itu, dia, semoga Allah meridhoinya, adalah orang yang paling mengerti tentang berbagai fitnah yang akan terjadi hingga hari kiamat nanti. Imam Muslim meriwayatkan bahwa dia berkata, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu tentang fitnah yang terjadi dari masaku hingga hari kiamat. Itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memberitahukan kepadaku tentang hal itu secara rahasia yang tidak diberitahukan kepada selainku. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ketika bercerita tentang fitnah di suatu majlis, yang mana aku juga ada di sana, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ketika menyebutkan berbagai fitnah, di antaranya adalah 3 fitnah yang hampir-hampir tidak akan meninggalkan apapun, yakni semuanya pasti terkena. Di antaranya adalah fitnah yang keras bak angin musim panas, ada pula fitnah yang kecil, dan ada pula fitnah yang besar. Hudzaifah berkata, lalu mereka semua pergi kecuali aku. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa dia, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami pada suatu waktu sampai tidak meninggalkan apapun yang akan terjadi dari waktu tersebut hingga datang hari kiamat, kecuali beliau menjelaskannya. Maka hafallah orang yang masih menghafalnya, dan lupalah orang yang sudah melupakannya. Para sahabatku juga telah mengetahuinya. Sungguh, dari semua itu, ada beberapa yang terlupa dariku. Lalu aku melihat kejadiannya, sehingga aku teringat kembali. Sebagaimana seorang yang ingat wajah seseorang, lalu dia meninggalkannya. Kemudian, dia bisa mengenalinya saat dia berjumpa lagi dengannya. Berkenaan dengan arti nama Hudzaifah, dari sudut pandang bahasa Arab, Ibnu Duraid berkata dalam Jamharatul Lughah, adapun mereka yang memberi nama Hudzaifah, maka itu adalah bentuk tasghir dari hidfah, yaitu potongan yang dipotong dari daging atau yang lainnya.
atau juga bentuk tasghir dari hadzafah. Hadzaf sendiri adalah nama salah satu jenis bebek yang berbadan kecil yang diasosiasikan dengan hadzaf, yakni sejenis kambing. Selesai kutipan, lihat juga Al-Ishtiqaq karya Ibnu Duraid. Anda telah melakukannya sesuatu yang bagus dengan niat Anda menamai putra Anda dengan nama seorang sahabat yang mulia ini. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan oleh banyak orang yang menganggap bagus pemberian nama dengan nama-nama yang rendah, dibenci, bahkan dilarang dalam syariat. Allah yang lebih mengetahui. Pertanyaan kedua, saya mendengar bahwa salah satu raja Irak pada tahun 1929 melihat dalam mimpinya bahwa ada dua orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Jabir bin Abdullah dan Hudzaifah bin Al-Yaman, memintanya untuk memindahkan kuburan mereka. Kemudian sang raja mendatanginya dan menggali kedua kuburan tersebut, lalu menemukan dua jenazah, seolah-olah mereka baru meninggal beberapa jam lalu. Apakah cerita ini benar? Jawaban, alhamdulillah, tersebar di tengah masyarakat kabar pemindahan jenazah Hudzaifah bin Al-Yaman dan Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridhai mereka, yang sebelumnya mereka dikuburkan di pinggiran sungai Tigris di Irak. Hanya saja, banjir yang terjadi berulang kali di sungai tersebut membuat pemerintah Irak pada masa pemerintahan Raja Ghazi memindahkan mereka ke tempat lain. Ada yang mengatakan bahwa mereka berdua, semoga Allah meridhai mereka, menemui sang raja dalam mimpi dan memintanya untuk memindahkan kuburan mereka. Maka dia menggalinya dan memindahkannya. Ada yang mengatakan juga bahwa kemudian mereka menemukan dua mayat yang masih utuh dan tidak membusuk. Kabar ini tidaklah benar, karena Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, meninggal di Madinah. Ia dimakamkan di sana, sebagaimana hal itu dikemukakan oleh para sejarawan. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, semoga Allah merahmatinya, berkata, pada tahun 78 Hijriah, Jabir bin Abdullah meninggal di Madinah, dan sholat jenazahnya dipimpin oleh Aban bin Utsman. Selesai kutipan dari Tarikh Dimashq. Ibnu Sa'ad, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam At-Tabaqatul Kubra, masa jabatan Aban sebagai gubernur di Madinah adalah 7 tahun. Pada 2 tahun selama masa itu, dia menunaikan ibadah haji bersama orang-orang. Jabir bin Abdullah dan Muhammad bin Al-Hanafiyah meninggal dunia di masa kepemimpinannya. Dialah yang memimpin sholat jenazah mereka berdua ketika dia masih menjabat sebagai wali di sana. Selesai kutipan. Ibnu Katsir, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Jabir meninggal di Madinah dalam usia 94 tahun. Ibnul Athir, semoga Allah merahmatinya, berkata dalam Asadul Ghabah, Jabir meninggal pada tahun 74 Hijriyah. Ada yang mengatakan pada tahun 77 Hijriyah. Aban bin Utsman, yang memimpin sholat jenazahnya saat dia menjabat jadi wali Madinah. Lihat Mu'jamus Sahabah karya Al-Baghawi dan Tahdzibul Asma'i wal Lughat karya An-Nawawi. Banyak ulama berkata bahwa Jabir bin Abdullah adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir meninggal di Madinah. Diriwayatkan dari Qatadah bahwa dia berkata, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terakhir meninggal di Madinah adalah Jabir. Selesai kutipan dari Al-Isabah. Abu Nu'aim berkata, dikatakan bahwa dia meninggal ketika dia berusia 94 tahun. Aban bin Utsman yang memimpin sholat jenazahnya. Dialah sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah. Selesai kutipan dari Tahdzibut Tahdzib. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa Jabir bin Abdullah meninggal pada tahun 78 Hijriah di Madinah. Dialah sahabat terakhir yang meninggal di sana. Selesai kutipan dari Majmu' Al-Fatawa. Adapun Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, dia meninggal di wilayah Al-Madain di negeri Irak dan dimakamkan di sana. Al-Ijli, semoga Allah merahmatinya, berkata bahwa Umar radhiyallahu anhu mengangkatnya sebagai amir di wilayah Al-Madain dan tetap menetap di sana sampai dia meninggal setelah peristiwa pembunuhan Utsman. Semoga Allah meridhoinya. Dan 40 hari
setelah dibaiatnya Ali, semoga Allah meridhoinya. Selesai kutipan dari Al-Isabah. Al-Zahabi, semoga Allah merahmatinya, berkata, Hudzaifah diangkat menjadi wali Al-Madain oleh Umar. Dia masih memimpin di sana sampai setelah terbunuhnya Utsman. Dia meninggal 40 malam setelah wafatnya Utsman. Selesai kutipan dari Syiar A'lamin Nubala. Mimpi-mimpi dalam tidur sama sekali tidak bisa dijadikan landasan dalam hukum syariat. Barangkali mimpi tersebut jika benar-benar terjadi adalah tipu daya setan terhadap kaum muslimin yang masih awam. Dia memperdaya mereka bahwa kedua kuburan tersebut adalah dua kubur sahabat yang mulia, agar mereka mengagungkan dua kuburan tersebut dan bertabaruk dengannya. Sudah maklum bahwa mengagungkan kuburan adalah salah satu sebab terjadinya kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipungkiri bahwa ada jenazah sahabat yang tidak membusuk. Jika memang ada riwayat yang sahih, karena itu adalah karomah yang dengannya Allah memuliakan mereka. Hal itu memang banyak terjadi pada kebanyakan mereka, sebagaimana hal tersebut sudah maklum diketahui dalam kitab-kitab biografi dan sejarah. Demikian, wallahu a'lam.